Thank you so much for the guy who helped me to check in. You mean a lot. You're helping a lot for me. Kalau misalnya, just in case if you're watching this, thank you so much. Sekarang itu adalah ituku, dan sekarang aku harus ke gate 8 sekarang juga. Karena harus pulang. Jadi aku sekarang udah mau ke gate 8 dan oh my god, I'm just so tired. Nanti aku ceritain aja ya tentang gate, tentang penyertaan Tuhan ke aku waktu udah nyampe di gate-nya aja. Hai guys, jadi aku ini sekarang udah selesai check in dan aku udah berada di gate dimana aku tinggal tunjukin tiket dan langsung masuk ke pesawat. Nah, buat kalian yang misalnya penasaran gimana aku masuk ke check in di domestic airport dan sebagainya, I'm really minta maaf karena aku nggak bisa video sama sekali. Mungkin kalau misalnya ada duplikat sedikit bakalan aku kasih, cuman karena di situ aku super hektik dan aku super bingung banget gimana caranya, jadinya aku mungkin bakalan jelasin lewat kata-kata aja. Jadi first thing first, aku waktu keluar dari Melbourne, aku itu ditanya kayak kartu kuning yang kayak gitu. Nah, kartu kuning itu diminta petugasnya kalau misalnya kalian semuanya oke, kalian langsung keluar. Dan aku keluar dari bandara Melbourne-nya. Dari bandara tersebut aku keluar melihat banyak orang yang penjemputan. Di situ biasanya kalau misalnya kalian di Melbourne dijemput biasanya sih di situ. Dan aku lanjut mau keluar ke bandara. Karena sebelumnya aku itu tanya orang, kalau misalnya tuh domestik ini tuh di mana sih domestik itu. Nah, aku tuh tanya orang dan katanya tinggal keluar aja, jalan 4-5 menit langsung sampai. So I feel relieved dong, karena oh gampang banget ternyata. Tapi taunya waktu aku keluar ternyata aku tuh harus naik tangga, dan di naik elevator tersebut itu troli itu nggak bisa masuk. Jadi aku tuh naik troli pun aku agak dempet-dempetin gitu. Dan as you guys know, aku itu bawa 3 koper, 2 kopernya itu berat dan besar-besar, sedangkan satu ini ada satu kabin ini ya. Dan lanjut aku naik ke atas dengan dorong itu ke elevator tersebut. Sambil naik, jujur aku tuh udah kayak mau nangis, aduh ini gimana ya. Lanjut, waktu aku udah sampai di atas, aku feel relief dong karena akhirnya sampai, aku gak usah nenggangin lagi. Tapi ternyata masalahnya nggak berhenti sampai situ. Ternyata ada another tiang di antaranya waktu aku mau dorong troli itu keluar. Dan aku kira, wah trolinya pasti bisa masuk, kan aku masuk aja buat naik ke atas aja bisa, kok yang ini nggak bisa. Dan aku lanjut coba terus ada orang yang langsung ngomong nyeletuk, I think it will work gitu intinya, jadi kayaknya nggak mungkin bisa bekerja deh. And then aku udah mulai meneteskan air mata satu-satu. Dan akhirnya karena aku bingung, aku tanya orang, excuse me sir, where did you get that trolley? Terus dia nanya, katanya dari situ. Sedangkan permasalahannya adalah aku ada 3 koper besar-besar yang nggak bisa mungkin aku tinggal. And then karena aku benar-benar stuck gimana, aku minta tolong orang, yaitu a kind guy that helped me sampai bisa check in, sampai bisa
bagasinya masuk dan sebagainya. Waktu aku ketemu orang, karena aku udah saking desperate itu, aku langsung kayak ngomong, tolong dong sir, lihatin koperku, soalnya aku trolinya ini nggak bisa masuk, nggak bisa masukin gitu, dan aku mau ngambil trolinya dulu. Dan dia ngomong baik banget, dia intinya kayak ngomong, it's okay, take your time, I will I'll be right here, kayak gitu intinya. And then aku cepet-cepet dong, nggak mau nungguin orang lama-lama. Waktu aku cari troli, ternyata troli di Australia itu bayar guys. Oh my god, I'm stuck at this. Jadi intinya kalau kita itu harus bayar $4 buat satu troli tersebut. Sedangkan pada saat itu troli itu harus bayarnya pakai credit card atau debit card. Dan aku ini lagi bawanya cuman uang yang berduit aja, nggak punya, maksudnya ini ya guys, cash, jadi nggak punya yang kredit atau debit itu nggak punya. Jujur sedih banget sih, karena di situ aku kayak berasa nggak, udah stuck, aku bingung. Langsung aku balik ke misternya, langsung ngomong I'm okay, thank you, sambil kayak mataku udah berkaca-kaca, udah kayak hidungku udah mampet karena aku udah sampai bingung dengan apa yang aku harus lakukan. And then aku tuh udah kayak aku langsung membawa 2 koper, langsung jalan gitu. Terus satunya tak bawa juga, jadi sampai kayak gini sampai kayak rasanya punggungku udah mau patah ya. Bercanda aja, joke inside, tapi this kind guy helped me to like offer me a help. Jadi dia kayak ngomong, udah ayo sini aku bantuin bawa ke sana. Emangnya kamu mau kemana sih? Mau kemana? Ke terminal 1, ke domestic. Oh my god, I'm so thankful for you. If you are watching this, thank you so much for your help. Nah itu intinya aku datang ke terminal 1. Untungnya terminal 1 dan terminal itu setelah aku naik itu dekat aja. Akan tetapi di situ ada permasalahan lain, yaitu gimana cara check in-nya. Kalau misalnya di Indonesia kita check in itu ada petugasnya, ada kayak orangnya gitu, kamu mau kemana, ada papannya, ke Hobart atau sebagainya. Sedangkan kalau misalnya di Tasmania ini, di Melbourne ini, kamu nggak bisa sama sekali kayak gitu. Jadi kamu harus self check in. Nah self check in itu pakai entah paspor, entah nomor penerbangan dan lain-lain, itu kalian harus persiapkan. Nah di sini tuh dia benar-benar bantu aku dengan pasang nomor bagasi, pasang nomor bagasi koperku dua-duanya, tiketku juga, dan bukti tiket dari bagasi tersebut. Nah selain itu juga dia juga bantuin aku untuk masukin bagasi ke penerbangan tersebut, di bagasi tersebut ke masuk ke yang pesawatnya itu yang mana, yang benarnya yang kayak gimana. Nah mungkin di sini itu adalah tempat terakhir kita ketemu, yaitu di tempat ngambil bagasi, karena di situ aku udah langsung check in, langsung masuk, nggak bisa kayak dia nggak bisa ngantar ke dalam karena kan harus ada tiket dan sebagainya. Enggak sih, sebenarnya bisa masuk mungkin, tapi dia punya urusan lain ya, nggak mungkin kan yang ngantar ke masuk gitu. And then ya gitu ininya guys, thank you so much, thankful for penyertaan Tuhan yang luar biasa di aku. Thank you so much also for the guy who has helped me this far, sampai aku bisa masuk, sampai bisa gimana and yeah. Waktu terbangku 12:45
Hai semuanya, jadi aku sudah sampai di pesawat dan bentar lagi bakalan departure. Jadi see ya. Jadi di counter ini aku barusan check-in buat cek apakah aku punya, disuruh tunjukin kartu vaksinasi dan juga identification card. Jadi aku cuman tunjukin paspor dan juga surat vaksinasi yang ada bahasa Inggrisnya. And then sekarang ini aku lagi ngikutin orang yang ada di depanku buat ngambil bagasi. Untung ada mereka, jadi aku jadi kayak ikut-ikut aja. Anyway, work is so good. So far so good. So see you later. Sekarang aku mandi dulu ya. Jadi aku harus dorong 3 koper ini sendirian. Wish me luck. Finally aku bisa bawa 3 koper ini di public pick up and drop off. Tinggal tunggu aja karena aku udah minta tolong temanku untuk pesenin Uber. Tapi aku nggak punya internet guys sekarang. So jadi aku a bit anxious ya. Karena beneran nggak punya internet dan aku takut aja kalau misalnya nggak pas, nggak sesuai gitu. Tapi harusnya bener sih karena aku udah tanya tetangga sebelah kalau misalnya ini bener nggak sih kayak tempat Grab atau tempat Uber. Aduh, kenapa aku bisa ngomong Grab ya, padahal harusnya Uber. Barusan sampai di John Fisher dorm. Excuse the mess. Nanti aku bakalan bikin separate video seputar room tour dan dorm tournya. So stay tuned. See you